Oke. Search customer orang pesen sebelum. Sebentar. Kok dismiss? Mana ini? Tempat caption. Kok nggak kelihatan? Tampilannya beda sebentar. Agak. Dek. Sebentar ini share screen-nya. Tak ini betul. Ke sini. Window. Oh ini ya pelatih PPT jurnal khusus. PPT-nya mana? PowerPoint ini. Microsoft PowerPoint.
Low. Jangan kacau. Tampilannya kok beda ini, jadi bikin. Sudah kelihatan belum? Halo? Sudah, Bu. Oke. Tampilannya beda jadi bingung. Oke, ini sudah 40 yang join sambil jalan ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan masih di perusahaan dagang karena kita hanya belajar untuk dagang dan perusahaan jasa kemarin sudah yang jasa. Nah, di perusahaan dagang ini memang ada jurnal khusus yang kita buat untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang. Nah, Anda mengenal dulu jurnal khusus kemarin sudah sebagian saya jelaskan pertemuan ke-10 kemarin ya. Nah, di jurnal khusus ini nanti ada berapa jenis transaksinya seperti transaksi jurnal pembelian. Ya. Pembelian ini digunakan untuk proses pembelian barang dagangan dan catatan-catatan pada saat pembelian barang dagangan dilakukan secara kredit. Nah, kalau secara kredit hubungannya dengan hutang ya nanti ya. Jadi ada pembelian dan hutang yang berkaitan dengan pembelian secara kredit. Kemudian ada jurnal pengeluaran. Nah, jurnal pengeluaran ini digunakan untuk perusahaan saat mengeluarkan uang ya. Membayar hutang, kemudian membeli barang dagangan, kemudian mengeluarkan beban-beban ya yang dan lain-lain. Nah, ini pengeluaran kas. Kemudian ada jurnal penjualan yang memang khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Ya. Kemudian jurnal penerimaan ini menerima uang tunai ya, bisa tunai ya. Itu dari penerimaan piutang, dari penjualan tunai dan dari setoran modal pemilik. Nah, di luar itu nanti masuk ke jurnal umum. Jurnal pembelian, retur pembelian, retur penjualan, dan jurnal lain selain penjualan, penerimaan, pembelian, ya, itu masuk ke jurnal umum. Nanti saya kasih contohnya. Perbedaannya apa antara jurnal umum dan jurnal khusus? Nah, di format jurnal khusus disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan untuk mencatat transaksi sejenisnya. Kemudian pada jurnal umum terdiri dari, kemarin Anda sudah tahu ya waktu kita belajar akuntansi perusahaan jasa, ini ada keterangan, referensi, nah sama dengan jurnal yang perusahaan jasa. Kemudian pencatatannya, transaksi dicatat sesuai dengan jenis dan beberapa jurnal yang sesuai. Nah, kalau jurnal umum nanti semua transaksi itu dicatat pada satu jurnal, yaitu jurnal umum. Kemudian posting ke akun buku besar. Itu dilakukan secara berkala, kalau jurnal khusus, di jurnal umum dilakukan setiap hari. Penggunaannya itu jurnal khusus itu untuk perusahaan-perusahaan besar. Ya, ini biar dapat mengidentifikasi secara khusus untuk akun-akunnya agar mudah dalam mencari kekeliruan kalau terjadi kesalahan. Kalau jurnal umum ini digunakan untuk perusahaan yang skala kecil, misalkan UMKM. Ya. Kemudian manfaatnya di jurnal khusus jelas spesialis ya. Ada pemasukan, penjualan, pembelian. Nah ini bisa mudah untuk mendeteksi jumlah-jumlah penjualannya pada periode tertentu. Memudahkan posting ke buku besar, memungkinkan pengendalian internal. Ya, ini akan dilakukan lebih baik. Kemudian juga menghemat biaya. Kemudian ini bentuknya ya, bentuk jurnal pembelian. Tanggal, keterangan, referensi, debitnya apa? Kalau pembelian berarti ada pembelian, kemudian ada pembelian perlengkapan ya. Ini masuk ke debit ya. Karena bertambah, kalau membeli kan bertambah.
barangnya bertambah. Nah, ini pembelian. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya utang dagang. Ini pembeliannya dilakukan secara kredit utang dagang. Ya. Kemudian ini yang lain-lain nanti di luar pembelian, misalkan ada retur dan lain-lain. Nah, kemudian contohnya ya. Tanggal ini jurnal pembelian. Tanggal 5 Maret dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Guna Dagang seharga 6 juta dengan syarat 2/10 N per 30. Ya. Kemudian jurnal 10 Maretnya dibeli perlengkapan kantor dari toko usaha mandiri seharga 1.500.000 dengan syarat EON. 12 Maret dibeli peralatan kantor. Nah, sekarang mari kita jurnal satu persatu yang tinggal 5 Maret. Dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Guna. Berarti membeli secara kredit dengan syarat 2/10 N per 30. Pembelian, jurnal pembelian. Berarti masuk di sini jurnal pembelian tanggal 5, keterangannya dari mana pembelian tersebut dibeli PT Guna tadi. Ke sejumlah, ini dalam jutaan ya, 6 juta, kemudian pembeliannya secara kredit. Berarti muncul apa? Pembeliannya bertambah. Ya. Ini di sini debit, ini debitnya. Pembeliannya bertambah. Kreditnya apa? Utang dagang karena secara kredit. Ya. Tadi ini. Barang secara kredit. Nah, nanti syarat N per 10, 2/10 N per 30 ini kalau barang tersebut dibayar, berarti kan utang tersebut dibayar. Dibayar sebelum masa jatuh temponya, misalkan sebelum 10 hari mendapat potongan 2%. Nah, ini karena belum ada informasi dibayarnya kapan. Ya. Sehingga di sini total yang dibukukan dari PT Guna Dagang, ini nanti keterangannya PT Guna Dagang, pembeliannya 6 juta, utang dagangnya 6 juta. Terus yang tanggal 10 dibeli perlengkapan kantor dari toko usaha mandiri. Berarti membeli perlengkapan kantor. Perlengkapan kantornya bertambah. Ya, 1.500.000 secara kredit, utangnya bertambah. Masukkan ke kreditnya. Ya. Kemudian yang tanggal 12 dibeli peralatan kantor. Peralatan kantor secara kredit berarti peralatannya bertambah. Ya, peralatan kantor apa misalnya contohnya? Misalkan komputer, ya, mebel dan lain-lain. Misalkan jenisnya apa ini tapi tidak disebutkan. Berarti ini peralatan kantornya bertambah. Ya, punya utang ke PT Sarana Jaya sebesar 15 juta. Berarti PT Sarana Jaya kan utangnya ya apa relasinya. Kemudian di sini apa peralatan kantor ya. Debitnya peralatan kantor bertambah 15 juta. Ini kan kolom debit nih yang di sini nih. Seret kolom debit. Nah, kreditnya utang dagang. Nah, ini 15 juta. Kreditnya 15 juta. Itu untuk jurnal pembelian. Nah, nanti kalau posting tinggal Anda memposting yang ada di sini, posting debitnya pembelian. Nah, ini perlengkapan bertambah, peralatan bertambah, utangnya di sini. Nanti ada buku pembantu utang. Gitu. Ya, ini jurnal pembelian. Kemudian jurnal pengeluaran. Ada tanggal keterangan pengeluarannya tentunya berhubungan dengan apa? Kalau membayar utang. Kalau melakukan pembelian secara tunai, kan ngeluarin kas. Kalau membayar lain-lain nanti, apa yang lain-lainnya di sini. Kemudian kreditnya apa? Mengeluarkan kas. Ini berkurang apa? Ya. Nah, bisa kita contohkan. Tanggal 2 April, membayar bunga pinjaman Bank BNI sebesar 500.000 dan cicilan pinjaman 3. Berarti ada bunga 500 dan pokok 3 juta. Ya. Kita lihat tanggal 2 April. Nah, pembayaran 2 April adalah keluar ya uangnya. Keluar dengan apa? Bayar apa?
Debitnya adalah beban bunga sebesar 500. Kreditnya apa? Tentunya kasnya, pengeluaran kasnya berkurang. Ya kan 500. Ya. Yang tanggal 5 April. Membayar utang dagang kepada PT ACE 100 juta untuk pembelian 29. Nah, berarti Maret 29 sampai dengan 5 April. Nah, 29 Maret, Januari, Februari, Maret, sampai 31 ya. 31 berarti 29 beli, 30, 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, 7 hari. Kalau 7 hari dengan syarat 3/10 N/30 berarti mendapat potongan tidak? Dapat toh, dapat potongan 3%. Berarti membayar utang 10 juta mendapatkan potongan dari pembelian itu sebesar 3%. Nah, maka dipotong 3%, ya, karena baru 7 hari. Kan syaratnya 3/10. Nah, kalau 10 hari sampai 30 hari mendapatkan potongan 3%. Nah, ini masih mendapat potongan. Sehingga tanggal 5 PTS utangnya utuh, utangnya dibayarkan semuanya. Nah, kasnya dikeluarkannya 9.700.000 karena ada potongan, berarti potongannya kredit nih. Potongan diletakkan di kredit 300, ya. Ada potongan pembelian, ya. Paham toh? Kemudian maaf salah. 12 bulan Maret, ya. Oh, bulan April ini salah. Bulan April pengeluaran. Pemilik perusahaan mengambil uang tunai perusahaan sebesar 750. Ini di sini saya ganti sekalian aja, enggak lupa. April. April, 12 April. Pemilik perusahaan mengambil uang, berarti dia pemiliknya itu tadi mengambil uang. Keperluan pribadi, ya. Untuk keperluan pribadi berarti prive di sini. Privenya diambil, ya. Kasnya berkurang. Nah, debitnya adalah prive. Prive 700, kreditnya 700. Nah, ini, ya. Sehingga nanti Anda tinggal jumlahkan. Ini kebetulan contoh transaksinya sedikit. Kalau banyak ya terus di pengeluaran kas. Ini berhubungan dengan kas, ya, kasnya kredit di sini. Ya. Itu. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana dengan penjualan? Penjualan ini ada tanggal, kemudian nomor faktur, akun yang didebitkan apa, kemudian syarat pembayarannya, ya. Ini piutangnya debit, kreditnya adalah penjualan. Ya. Kalau penjualan kan, kalau misalkan penjualan secara kredit kan muncul piutang. Ya. Kita perusahaan menjual secara kredit, berarti ada piutang masuk. Piutangnya di debit, penjualannya di kredit. Ya, sama dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu menjual jasa secara kredit, berarti piutang jasa debit, kreditnya adalah pendapatan jasa. Ini pendapatan hasil penjualan. Contoh, tanggal 5 Mei dijual dengan kredit barang dagangan seharga 500 juta, nomor fakturnya 101 kepada toko usaha mandiri. Syaratnya 3/10 N/30. Berarti ini dijual secara kredit. Kalau nanti pada saat menjual si toko usaha ini membayarnya kurang dari 10 hari, berarti mendapatkan potongan. Nah, ini penjualannya berarti full 500 juta. Ya. 500 juta merupakan piutang, muncul piutangnya ke penjualan ini, piutang di toko usaha mandiri sebesar 500 juta. Debitnya adalah piutang. Kreditnya apa? Penjualan. Ya. Penjualan.
otomatis kreditnya penjualan. Nah, yang kedua, tanggal 8 Mei dijual barang dagangan ke PT Bumi Karya 8 juta. Ini nomor 102. Maka di sini juga PT Bumi Karya nomor 102. Nah, ini syaratnya ini 8 juta. Ya. Ini piutang dagang. Nanti piutang dagangnya kemana? Ke PT Bumi Jaya. Nah, penjualannya masuk kredit, ya itu ya untuk penjualan. Nah, penerimaan kas. Penerimaan kas ini berarti kasnya yang bertambah ya. Tanggal keterangan debitnya tentunya kas. Ya. Kalau nanti ada potongan berarti potongan penjualan itu ada di debit karena memberikan potongan. Kemudian piutang dagang kalau masuk itu di debit ya. Kreditnya apa? Penjualan ya. Dan kredit yang dikenal lain-lain. Karena ini apa? Penerimaan. Oke, kita contohkan. Tanggal 2 Juni, PT Guna Usaha dimiliki oleh PT Guna Usaha yang dimiliki oleh Karisma menambah modalnya dengan menyetor uang tunai sebesar 500 juta. Kalau menyetor uang, ya, menyetor uang berarti kasnya bertambah. Karena ini disetorkan sebagai modal, berarti modalnya bertambah. Jurnalnya bagaimana? Nah, setoran modal, ya, kasnya bertambah, ini kreditnya adalah modal, ya, akunnya modal sebesar 50 juta. Ya. Kemudian yang nomor berikutnya 3 Juni menerima pelunasan piutang 40 juta dari hasil penjualan 5 hari yang lalu oleh PT Teguh dengan syarat 2/10 N/30. Ini menerima piutang berarti kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Karena penjualannya masih 5 hari, sehingga mendapatkan potongan 2%. Ya. Ingat 2% dari 400. Tadi piutangnya utuh dibayarkan. Piutangnya itu utuh dibayarkan 40 juta. Ini dikredit 40 juta. Ini kolomnya jangan lupa, ini kolom kredit ya. 40 juta. Kasnya yang diterima 39.800 karena ada potongan. Nah, potongan penjualnya di debit. Ya. Itu. Paham ya? Terus tanggal 10 bulan Juni menerima uang muka sewa ruangan. Berarti ada penerimaan sewa ruang sebesar 2.500.000 dari PT Indah. Kasnya bertambah 2.500.000. Di sini ada pendapatan kreditnya. Pendapatan sewa diterima di muka. Sewa ruangan. Diterima di muka. 2.500.000. Begitu. Ya ada lawannya berarti. Nah ini jurnal khusus jurnal penerimaan saja. Nah nanti selain jurnal-jurnal atas pembelian, penjualan, penerimaan dan pengeluaran, nah, di luar itu masuk ke jurnal umum. Ya. Ini. Contohnya tanggal 2 Juli. Ya. PT Guna Usaha mengirim nota kredit dengan nominal 5 juta ke PT Dua Saudara. Mengirim, baru mengirim, berarti ada tagihan yang masuk. Bagaimana jurnalnya? Nah, mengirim nota kredit, berarti ada mengirim nota kredit, berarti ada apa? Ada retur, ya, retur yang dilakukan sebesar 5 juta. Ya. Ini berarti ada retur penjualan sebesar 5 juta, piutangnya berkurang karena tadi nota kredit ini untuk dikirim ulang ya 5 juta tidak sesuai dengan yang dipesan, maka dikembalikan. Retur penjualan 5 juta, piutang dagangnya berkurang. Ya.
Itu ya lain-lain. Nah, ini untuk jurnal penjualan. Nah, sekarang saya akan share lagi untuk latihannya ya, sebentar. Ini saya stop dulu, stop screen. Terus tak share lagi yang latihannya ya. Oke. Ini yang latihan-latihannya tadi, contoh-contohnya aja. Dari jurnal penerimaan. Ini banyak latihan di sini. Jurnal penerimaan ya, nanti dibikin nomor tanggal, nomor jurnalnya boleh, keterangan, terus debitnya. Kalau penerimaan tentunya debitnya di sini, ini karena perusahaan dagang ya, di sini ada kas dan potongan penjualan. Itu otomatis di debit. Potongan penjualan otomatis di debit. Kemudian kreditnya adalah kalau penerimaan kas berarti atas apa penerimaan kas ya. Ini juga bisa dari piutang, bisa dari penjualan. Ya, penjualan penerima kas penjualan tunai juga bisa nih, penjualan tunai ya. Di sini ada piutang, ada penjualan tunai. Nanti yang lain-lainnya taruh di serba-serbi ini ya. Nah, kita kasih contoh satu. Tanggal 1 September 2020. Pengisian kas yang sumbernya dari bank. Berarti uang yang ada di bank itu diambil untuk dimasukkan kemana? Ke kas. Ya. Ke kas sebesar 3 juta. Berarti di sini kasnya kan bertambah menerima. Kasnya bertambah 3 juta. Ya. Uang kasnya bertambah, tapi uang banknya berkurang. Ini dari bank Mandiri. Bank Mandirinya diambil, berarti kreditnya di Bank Mandiri ini diambil ya. 3 juta, serba-serbi itu lain-lain. Ini maksudnya banknya berkurang di kredit ya. Letaknya tadi kredit ini. Nah, ini kreditnya ada piutang, penjualan dan lain-lainnya tadi bank. Banknya berkurang 3 juta ya. Nah, terus transaksi tanggal 2. Ya, nomor 2. 5 September. Penerimaan pembayaran piutang dagang. Ya. Menerima pembayaran piutang dari PT Sugih sebesar 5 juta. Menerima pembayaran berarti kasnya bertambah. Ya, kasnya otomatis bertambah nih. Kasnya ada di debit bertambah 5 juta. Dari mana bertambah? Piutangnya PT Sugih. Nah, berarti piutangnya jelas berkurang. Nanti akun rekening buku besar piutangnya berkurang 5 juta. Nah, ini kan bisa dicocokkan ya, akun piutangnya. Piutang PT Sugih. Nah, ini debitnya kas karena menerima pembayaran, piutang dari atas piutang berarti piutangnya berkurang di kredit. Nah, gitu. Kemudian nomor 3, total 6 September, menerima pembayaran piutang dagang lagi dari PT Agrindo 2.500.000. Sama. Ya, tanggal 6 PT Agrindo kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Oke. Terus tanggal 6 September piutang penjualan tunai kepada CV Gurundi sebesar 8.500.000. Dijual kan ini berarti penjualannya secara tunai. Kalau penjualan secara tunai berarti langsung menerima uang. Ya. Langsung menerima uang, kasnya bertambah. Nah, dari mana pertambahan itu? Dari penjualan. Kreditnya adalah penjualan. Ya, penjualan. Karena penjualannya secara tunai. Kalau kredit, kalau utang ya nanti di sini piutang. Penjualan piutang. Nah, ini karena ini penjualannya secara tunai. Tanggal nomor 5, tanggal 10. Menerima pengembalian piutang karyawan sebesar 550. Berarti menerima uang dari mana? Piutang karyawan. Kasnya bertambah. Kasnya bertambah.
Dari mana pertambahan itu? Dari piutang karyawan. Bukan piutang dagang, sehingga tidak boleh dimasukkan ke piutang dagang. Piutang karyawan. Lain-lain di sini. Piutang karyawan. Kredit piutang karyawan. 505. Yang nomor 6. Tanggal 11 penjualan tunai. Ya. Ke CV Argo 9 juta. Ada potongan 500. Ya, berarti yang diterima berapa? Dijualnya 9 juta, potongannya 500. Berarti dapat uangnya hanya 8.500.000. Yang 500 adalah potongan penjualan. Nah, ya, ada potongan penjualan. Nah, menerima karena ini penjualannya tunai, berarti kreditnya adalah penjual. Nah, nanti ini mudah kalau mendapat buku kasnya langsung saldonya sekian. Ini nanti terus tanggalnya sampai dengan per akhir bulan menjadi tanggal nanti setiap akhir bulan bulan berikutnya nanti bisa setelah total kita cocokkan kasnya di buku besar. Nah itu ya, ini jurnal penerimaan kas. Contoh seperti tadi ya. Sekarang bagaimana dengan jurnal pembelian? Nah, pembelian ini saya besarkan dulu. Oke. Pembelian. Nomor tanggal, nomor jurnalnya, keterangan, referensi. Nah, kalau pembelian tentunya pembeliannya di debit karena ini jurnal pembelian. Pembeliannya di debit, lain-lainnya nanti apa selain pembelian? Ya, misalkan terus kreditnya adalah utang dagang. Karena hubungannya dengan pembelian, berarti pembelian itu dilakukan secara kredit, muncul utang dagang. Nah, bagaimana contoh transaksinya? Nomor 1, tanggal 1 Oktober, pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, pembelian dari mana? PTA misalkan. PTA 8.750.000, kreditnya adalah utang. Tanggal 3 Oktober, pembelian peralatan secara kredit 1.250.000. Peralatan tapi ini. Peralatannya dari mana? CV, alat-alat misalkan. Nah, di sini berarti masuknya karena peralatan bukan barang dagangan, sehingga di sini lain-lain ini di sini peralatan 1.250.000 karena kredit muncul utang dagang. Utangnya kemana? CV alat-alat. Ya. Tanggal 4 pembelian barang dagangan. Nah ini barang dagangan berarti masuk ke pembelian ya, PTB misalkan. Nah, ini utang dagang karena kredit. Nah, pembelian ATK. Beli ATK. Berarti di sini ATK ya. Stationery ATK 500. Utang dagang karena secara kredit. Ya, ini secara kredit 500 gitu. Oke, utang dagangnya totalnya 15 juta dari mana? PTA, CV alat. Nah, nanti ini sebagai pembantu piutangnya nanti bisa dicocokkan. Oke, ya. Anda sudah paham jurnal penerimaan, jurnal pembelian, nah jurnal penjualan. Coba praktekkan jurnal penjualan. Ya, silakan kerjakan sendiri. Nanti saya tunjuk. Oke. Yuk latihan yuk. Buat jurnal penjualan. Di jurnalnya aja nggak apa-apa. Ini jawabannya sudah ada di sini sebenarnya. Jawab jurnal penjualan. Ya. Nanti tinggal saya upload kok. Ayo coba latihan dulu. Siapa yang bisa? Kok BPT ini ya. Ayo siapa yang bisa? Ada? Halo? Halo? Bagaimana? Halo? Ada yang bisa? Masih mencermati, Bu. Ya, silakan kerjakan dulu buat latihan. Nanti saya tulis yang
bisa ngerjain untuk nambah poin. Masih jam segini ya. Dibeli separtai barang dagangan dari PT Adi Kurnia sebesar 32.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Ini berarti penjualannya dilakukan secara kredit karena ada syarat. Ya, pembeliannya dilakukan secara kredit. Dibeli, ini jurnal, jurnal pembelian dan penjualan. Gabung ini jurnalnya. Pembelian maupun penjualan. Ya. Ini berarti dibeli, berarti perusahaan PT Mekar. Seolah-olah Anda itu lagi punya usaha namanya PT Mekarsari. Nah, pada Januari 2020, Anda melakukan pembelian barang dagangan dari PT Adi Kurnia sebesar 32.500.000 syaratnya itu. Maka jurnalnya bagaimana? Nomor tanggal 3 bulan Januari 2010. Yuk, siapa yang bisa? Gampang. Abdurrahman. Oke, siapa? Berarti dia melakukan pembelian ya, Bu? Betul. Berarti pembeliannya 32.500.000. Habis Pembelian itu 32.500.000, kreditnya? sama 32.500.000 juga. Kreditnya apa? Akunnya apa? Debitnya pembelian, kreditnya? Barang dagangan. Kan kreditnya apa? Kreditnya. Tadi tuh lihat tuh pembelian. Ini pembelian toh. Kreditnya apa? Dagang. Utang dagang. Utang. Utang dagang. Betul, utang dagang. Utang dagang kepada PT Adi Kurnia. Ini berarti kan PT Adi Kurnia. Nah, nomor berapa Mbak Mayada? Nomormu Ini, Bu. berapa? 1662. 1662. Oke. Ya, tanggal 4. Ini poin plus tambahannya. Nah, oke. Yang nomor 2 siapa? Berarti dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli dari PT Adi. Dibayar, berarti jurnal apa ini? Membayar biaya angkut, berarti jurnal pengeluaran kan? Pengeluaran kas, ya kan? Siapa? Maksudnya pembelian, Bu? Bukan, dibayar jurnal pengeluaran. Tadi yang kita waktu PPT yang awal tadi kan ada jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, jurnal penjualan, jurnal pembelian. Nah, ini dibayar biaya angkut, berarti jurnal pengeluaran. Ya, siapa? Tadi Mas siapa suaranya Mas? Fajar, Mas Bu. Fajar, ya. Yeah. Mas Fajar, monggo. Tanggal 4. Tanggal 4 dibayar biaya angkut atas barang dibeli dari PT Adi sebesar 200.000. Berarti maksudnya jurnal pengeluaran. Ya, debitnya 30. Debitnya apa? Akun debitnya apa? Halo? Ya. Debitnya apa? Yang diletakkan di debit apa? Apa? Debitnya apa? Biaya angkut, Pak. Betul. Biaya angkut. Kreditnya? Kreditnya Pengeluaran tadi? 200.000 ini tadi, Bu. Iya. Apa itu? Akunnya akun apa? Akun apa? Keluar? Yang keluar apa? Yang keluar itu, Bu, tadi yang apa? Dari orang dagang Bu, Bu. Oh,
Dibayar kok. Berarti kalau kamu bayar Kurang. yang berkurang. Utang dagangnya berkurang, Bu. Ya bukan. Astagfirullah. Bayar. Uang yang Kasnya, berkurang. Kasnya, Bu. Kasnya. Iya, kasnya. Sebesar 200.000. Mas Fajar nomor berapa? 1637, Bu. 1637. Oke. Berikutnya yang tanggal 5. Dikirim kembali barang yang dibeli dari PT Adi. Berarti saat membeli yang tanggal 3 itu tidak cocok. Ini masuk ke jurnal umum kan? Tadi awal sudah saya contohkan. Masuk ke jurnal umum. Nah, ini dikirim kembali barang dari yang dibeli pada tanggal 3 itu tidak cocok kan? Tidak cocok sebesar 2.500.000. Ya. Apa jurnalnya? Tanggal 5 bulan 1. Berarti ada apa itu? Ada apa? Kan pada saat membeli itu berarti pembelian dan hutang dagang di PT Adi kan, hutang dagang. Nah, karena tidak cocok, apa yang berkurang? Karena dikembaliin. Apa yang berkurang? Kemudian ada retur kan? Utang. Nah, utangnya berkurang. Siapa yang mau jawab? Mas apa? Hah? Megat, Bu. Oh, Mas Megat. Ya, oke Mas Megat. Apa? Utangnya berkurang. Ya, Utangnya berkurang. Utang dagang. Kreditnya apa? Retur pembelian. Betul. Retur pembelian sebesar 2.500.000. Ya, betul. Nomornya Mas Megat berapa? 1658, Bu. 1658. Oke. Ya. Betul. Tanggal 8. Dibeli perlengkapan toko dari CV Makbul secara tunai. Nah, membelinya secara tunai berarti kalau membeli secara tunai berarti mengeluarkan uang. Berarti ini jurnal apa? Dibeli perlengkapan. Kalau perlengkapan berarti kan bukan masuk barang dagangan. Masuknya kemana? Siapa? Ayo. Tadi udah ada contohnya juga. Yo. Siapa? Mas Faiz? Ya, Mas Raffi? Ya, Mas Faiz, yo. Faiz apa? Itu masuknya yang bertambah apa? Karena membeli perlengkapan. Yang bertambah perlengkapan. Nah, betul. Perlengkapannya bertambah. Dan juga utang dagangnya. Utang dagangnya. Ini bukan kredit, tunai. Tunai, Pak. Berkurang apa? Bayar tunai. Berarti yang berkurang? Kalau kamu bayar kasnya berkas. Nah, betul. Kasnya berkurang sejumlah 1.250.000. Nah, betul. Nomormu Mas Faiz berapa? 2012 1649. 1649. Oke. Ya, berikutnya tanggal 10. Dibeli peralatan toko. Nah, ini sama dari tadi perlengkapannya. Tapi ada uang mukanya sebesar 1.500.000. Enggak semua dibeli secara tunai, tapi ya uang mukanya, sisanya nanti dibayar bulan depan atau dibayar bulan berikutnya gitu ya, atau tanggal berikutnya. Nah, ini bagaimana? Dibeli peralatan kan bukan barang dagangan. Sama perlengkapan tadi, peralatan toko berarti. Siapa yo? Peralatannya bertambah. Siapa iki? Mas Sopo? Mas Rido dulu. Saya dulu, Bu. Oh ya, Husnan. Yo, Mas Husnan. Debitnya apa? Ya, betul. Peralatan, Bu. Kasnya Kreditnya? berkurang.
Ya, sama utangnya bertambah Sebesar 1.500.000. peralatannya tadi berapa, Mas Husnan? Peralatannya 3 juta. Peralatannya berapa? 3 juta, Bu. Besarnya berapa? Berapa peralatannya, 3 juta. Mas Husnan? Peralatan kan di Oh, internet saya ini pun ya. Internet saya ya itu ya. Mboten, Bu, namun Oh, enggak. Ini masih kelihatan. Masih kelihatan. masih, Bu. Oh, ya sudah. Tak kirain internet saya tadi. Ayo Mas, siapa tadi ya? Tanggal Ya, Husnan ya? Ya, ya. Gimana Mas? Dibeli peralatan toko. Itu tadi yang peralatannya 3 juta. Nah, betul. Terus kasnya Kasnya berkurang 1.500.000. Muncul hutang sebesar 1.500.000. ya, betul. Nah, nomornya berapa Mas Husnan? 1651. 51. Oke. Yes. Nah, udah pada lancar sih, seneng aku. Dijual, nah tak besarin lagi sebentar ini. Kurang lebar. Oke. Nah, tanggal 12 dijual separtai barang ke toko, ini jual ya, ke toko Animo sebesar 9.600.000, syarat 2/15 N per 30. Harganya, harga pokoknya ini, harga pokoknya 8 juta. Berarti ada 2 jurnal nih, 2 jurnal karena menjual ya. PT Anda seolah-olah Anda berada di PD Mekarsari. Anda sedang menjual barang dagangan. Ya, barang dagangan tadi. Penjualannya berarti 9.600.000. Ada syarat, berarti ini penjualan secara kredit ya. Tapi saat Anda membeli yang dijual itu harga pokoknya 8 juta. Bagaimana jurnalnya? Ayo, tanggal 12. Oke. Bagaimana? Siapa yang mau ngomen? Ini siapa? Tak tunjuk. Salah nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Jangan takut salah. Yuk, siapa? Piutang bertambah 9.600.000. Oke, betul. Terus Terus? penjualan dikredit 9.600.000. Betul. Yang harga pokok? Harga pokoknya 8 Kan juta itu debit. HPP berarti ya. HPP Terus sama kreditnya? persediaan barang dagangnya dikredit 8 juta. Betul, pinter. Masa pagi mau? Ridho Bar. Nomornya? 1664. 1664. Oke, sip. Tanggal 13. Dibayar sisa utang. Nah, sisa utang kepada PT Adi untuk melunasi pembelian tanggal 3 Januari.
Nah, ini 3 Januari ini toh, kan PT Adi kan kemarin membeli ya. Nah, ini kira-kira sudah syaratnya ini masih dalam syarat atau tidak? Nah, ini dibayar. Berarti tanggal 3 sampai tanggal 13 berarti jaraknya 10 hari. Kalau 10 hari berarti masih dapat potongan. Nah, bagaimana ini? Jurnalnya 13, yuk. Siapa bisa? Dibayar utang. Nah, berarti kan bayar tuh ini utangnya kan tadi pembelian sama hutang. Hutangnya ke PT Adi. Nah, tanggal 13 ini dibayar. Dibayar. Hutangnya dibayar. Berarti ya berkurang. Jelas hutangnya berkurang. Ya. Dibayar dan mendapatkan potongan karena tanggal 3 sampai tanggal 13 kan masih dalam syarat itu 2/10. Masih 10 hari berarti dapat potongan 2%. Ya, oke. Siapa? 2%. 2%-nya dari mana? Ya dari total pembelian di PT Adi tadi. Yo, siapa? 2%. 32. Ayo siapa? Ayo. Tak tunjuk. Ya, siapa Mas? Siapa? Mas yang tadi yang belum siapa? Mas Rafiq belum ya? Ya Mas Rafiq Abdul Ahmad Abdul Rafiq. Halo. Oh, siapa lagi? Pak Mas Faiz sudah. Mas Rafiq? Abdul Rafiq. Halo. Apa Abdul Rahman? Nih sampai saya melihat ini jadi tak close ya. Mas Abdul Rahman. Oke. Ayo. Po Afan. Mas Afan. Bisa toh? Mudah loh. Tanggal 13. Kurang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, 6 lagi. Ibu, share screen-nya nggak muncul ya? Oh, nggak muncul? Iya, Bu. Iya, Bu. Dari tadi nggak muncul, Bu. Oh ya, sebentar. Nggak kelihatan sudah? Nggak kelihatan? Belum, Bu. Belum. Oh iya. Sebentar. Sudah sekarang? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Masih. Apa? Lepas ya tadi ya, sebentar. Oh, sorry. Latihan soal. Loh. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Tanggal 13. Dibayar sisa utang PT Adi. Mas siapa mau? Mas Afan atau siapa? Monggo. Silakan. Sebutkan nama, nomor apa NIM aja, sebutkan NIM-nya. Dibayar sisa utang kan tadi tanggal 3 itu kan membeli toh. Membeli kan ada pembelian dan kreditnya utang dagang PT Adi. Nah, tanggal 13 ini dibayar. Kan masih waktu 10 hari, syaratnya kan 2/10. Masih ada waktu ini berarti ada mendapatkan potongan karena 2/10. Nah, masih dalam jangka waktu hutang.
hutangnya masih ada syarat. Sehingga mendapat potongan. Nanti kalau lebih dari 30 hari baru full tidak mendapatkan potongan. Ini masih mendapatkan potongan. Potongannya sebesar berapa? 2%. Dari pembelian tanggal 3 berapa tuh pembeliannya? Ayo siapa? Mas Afan? Yang lain siapa? Ini saya kalau ngeklik ini dadak ini kalau ini ke sini ya. Ke sini siapa ya? Alvina. Mbak Alvina. Bisa? Angela, Dewi. Nggak apa-apa salah, nggak usah takut. Malah latihan enak. Ayo. Mbak Angela apa Mbak Alvina nih? Halo? Mas Anas? Oh dia? Ayo siapa? Dibayar sisa utang yang dibeli tanggal. Otomatis apa yang berkurang? Hutangnya loh. Ya enggak? Halo? Hutangnya di mana letaknya? Di mana letaknya? Di debit, Bu. Nah, betul. Hutangnya di debit. Sebesar 30. 2 juta. 30 juta. 32 juta kan hutangnya? Ya, Bu. Ya, 32 juta 500. Terus kreditnya apa? Karena bayar kreditnya apa? Yang berkurang apa? Kas. Uangnya berkurang kan? Ya, Bu. Kas. Ya. Sebesar berapa? 29.400.000. Berapa? 29.400.000. Iya, 32.500 dikurangi. Potongannya berapa? 2%. 2%-nya dari 32.500.000 berapa? Bu, bukannya tadi 2.500.000 sudah dikembalikan ya, Bu? Mana? Oh, iya, betul. Berarti setelah dikurangi ya? Sorry. Berarti 32.500 gitu. Dikurangi retur dulu ya. Returnya di PTAD 2.500.000. Berarti tinggal 30 ya. Iya, Bu. Berarti hutang dagangnya sebesar 30 juta. 30 juta, betul. 30 juta. Terus potongannya 2%. Kali 2%. 600.000. 600.000 potongannya. Berarti kasnya berapa? 29.400.000. Iya, betul. Mas siapa lagi mau? Mas apa? Begat, Bu. Nomornya? 1658. 1658. Oke. Ya, betul. Tanggal 14 diterima kembali yang dijual dari toko Animo 840, harga pokok 700. Diterima kembali barang. Berarti diterima. Kemarin di toko Animo, Anda lihat toko Animo itu tanggal berapa ya toko Animo? Toko Animo. 12, Bu. Nah, tanggal 12 ya. Kan jual 9.600.000. Berarti ini diterima kembali barang. Berarti ada apa? Pengembalian ya.
ada barang yang tidak cocok selisih berapa hari, 2 hari, ada pengembalian barang ini sebesar 840. Berarti ada retur. Ya, retur apa? Retur penjualan, ya kan? Nah, PD Mekar, perusahaan dagang Mekar ini menjual tanggal 12 itu jual kepada toko Animo sebesar 9.600.000, tapi ada pengembalian di tanggal 14-nya sebesar 840. Nah, berarti bagaimana jurnalnya? 9.600.000 dikembalikan 840 tanggal 14. 840. Berarti ada apa? Apanya yang berkurang saat tanggal berapa ya? Tanggal 12 itu kan jual, berarti ada penjualan, berarti ada piutang kan ya? Piutang. Nah, karena dikembalikan berarti apa yang berkurang? Yang berkurang apa? Piutangnya berkurang kan? Betul enggak? Diterima kembali piutang. Nah, waktu jual piutangnya terletak di debit, ya kan? Kreditnya apa? Kreditnya adalah apa? Apa? Penjualan, ya kan? Sebesar 9.600.000. Terus ada HPP tadi toh, ada HPP dan barang dagangnya berkurang, persediaan barang dagangan. Nah, sekarang ini diretur, berarti debitnya adalah ayo, sudah tak bantu. Debitnya adalah retur apa? Penjualan. Retur penjualan sebesar